Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Padang TV, kembali Kak Rinda menjumpai Anda tentunya dalam program Hafiz Cilik Padang TV di tahun 2026. Hari ini kita masuk ke peserta yang grup kedua, kategori 2 juz. Kita panggilkan peserta kita hari ini, kita berikan aplaus yang meriah untuk Muhammad Ayatul Arkan dari Rumah Quran dan Bahasa Arab dari Kota Padang. Berikutnya peserta kita yang kedua, kita berikan aplaus yang meriah untuk Dean Sastra Dewantara dari SD IT 2 Dar El Iman Kota Padang. Selanjutnya Hanifatul Latifa Mahren dari SD IT Dar El Iman. Berikutnya Faiza Ratisa dari SD 01 Ulak Karang Kota Padang. Berikutnya Muhammad Dafa Ikhlas dari SD 26 Air Tawar Timur Kota Padang. Selanjutnya Tubagus Zain Zahidan dari SD Islam Al-Azhar 32 Kota Padang. Berikutnya Afifah Hasna Syakira dari SD Arisalah Kota Padang. Oke, ini dia ketujuh peserta kita yang akan tampil di grup yang kedua kategori 2 juz, dan bersama dengan ayah dan bunda. Sudah siap adik-adik semua? Insya Allah ayah bunda siap untuk menemani ya. Jangan lebih grogi lagi dari peserta kita. Oke, terlebih dahulu kita akan mulai dari peserta kita yang pertama, yaitu Muhammad Ayatul Arkan. Tapi terlebih dahulu kita akan memperkenalkan dua dewan juri kita hari ini yang akan memberikan pertanyaan dan juga penilaian. Kita sapa dewan juri kita yang pertama, ada Ustadz Aska Umma LC MA. Berikut profilnya. Umma LC MA, beliau merupakan alumni Universitas Madinah. Beliau juga sebagai Imam Masjid Raya Khatib Al-Minang Nabawi. Dan beliau juga sebagai dosen Imam Bonjol. Assalamualaikum Ustadz. Pesannya untuk semua peserta kita hari ini. Percaya diri karena sudah memutuskan memperbaiki hubungan dengan Al-Quran, memiliki hubungan khusus dengan Al-Quran, maka insya Allah semua kita ini adalah ahlullah wa khassatuh. Kita adalah keluarganya Allah di muka bumi. Maka tidak ada alasan untuk tidak pede, tidak ada alasan untuk merasa oh dia lebih hebat, saya tidak. Semuanya hebat. Ya, jangan grogi. Anggap seperti murojaah biasa saja. Demikian Kak Rinda. Oke, terima kasih Ustadz Aska. Berikutnya dewan juri kita yang kedua, ada Ustazah Maulidani Ulfa SPD. Berikut profilnya. Maulidani Ulfa SPD, beliau sebagai pemilik sanad Manhatul Atfal. Beliau juga sebagai pemilik sanad Manhaj Jazariyah. Peserta kita hari ini dan juga ayah bunda mungkin yang lebih grogi juga daripada pesertanya. Silakan Zah. Insyaallah tabarakallah. Ananda yang ada di hadapan Ustazah pada saat ini adalah anak-anak yang terpilih yang Allah izinkan untuk maju ke babak ini, maka bersyukurlah, ini adalah sebuah karunia yang Allah berikan. Maka untuk tampil yang kedua kalinya di sini, berikanlah penampilan yang terbaik. Tadi kata Ustadz tidak boleh insecure ya. Kita semuanya sama di hadapan Allah, hanya yang membedakan kita adalah ketakwaan. Dan satu lagi, tetap semangat, tidak boleh grogi, fokus dengan apa yang disampaikan oleh
soal yang akan diberikan oleh Dewan Juri. Itu saja, Kak. Oke, terima kasih Zaulfa. Kita berikan aplaus yang meriah untuk kedua Dewan Juri kita hari ini. Dan kita mulai terlebih dahulu dari Muhammad Ayatul Arkan dari Rumah Quran dan Bahasa Arab ya. Abang boleh di atas sini, ayah bunda dan adik-adik yang lain boleh istirahat dulu. Kita mulai dari Arkan ya. Assalamualaikum Abang. Waalaikumsalam. Sama siapa Abang hari ini? Sama Bunda. Sama Bunda. Minta doa dulu sama Bunda. Oke, siap? Siap, insya Allah siap. Insya Allah siap. Pilih dulu paket soalnya Bang. Bang Arkan dapat paket soal nomor 3. Oke. Bismillah ya. Tenang, jangan grogi, fokus dengan hafalannya, jangan fokus ke Dewan Juri ya. Fokus saja dengan menjawab pertanyaan dari Dewan Juri. Oke. Silakan Ustaz. Baik, Arkan ya. Ya, dan peserta yang lain sabar dulu Arkan ya. Kita masih santai nih Arkan. Ustaz belum kasih soal. Sabar dulu. Insya Allah masing-masing nanti mendapatkan 4 soal. Ya, ada 4 soal. Soal pertama dan kedua adalah sambung ayat dari juz 29 sesuai dengan paket yang diambil. Soal ketiga adalah sambung ayat sekaligus surat, menyeberang ke surat berikutnya, dan ini dari juz 30 insya Allah. Itu soal ketiga. Nah, soal keempat adalah soal bonus yang kalau dapat nilainya bertambah, kalau tidak dapat tidak akan kurang sama sekali. Ya, ini soal bonus, yaitu nanti Dewan Hakim akan menyebutkan nama surat dan nomor ayatnya. Nah, para hafiz dan hafizah baca ayatnya, cukup satu itu saja. Oke ya. Dan nilai tertinggi adalah nilai makharijul huruf dan tajwid yang bobotnya 50, kemudian hafalan bobotnya 40, keindahan bacaan bobotnya 10. Lalu nanti baru ditambah dengan bonus kalau dapat bonusnya. Oke, kita masuk Arkan, kita mulai insya Allah ya. Soal pertama dari paket nomor 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu anbatakum minal ardi nabata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu anbatakum minal ardi nabata. Thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata litasluku minha subulan fijaja. Qala Nuhun rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Wa makaru makran kubbara. Wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddaw wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uq waddaw wa la suwa'an wa ya'uq wala yaghutha wala yaghutha wa ya'uq wa nasra. Soal kedua.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بل الإنسان على نفسه بصيرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل لا كلا بل لا كلا بل تحبون العاجلة كلا بل تحبون العاجلة ويذر. Soal ketiga, selanjutkan ayat dan suratnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن مع العسر يسرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن مع العسر يسرا فإن مع فإذا فرغت فانصب فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين. Arkan bacakan firman Allah surat Al-Balad ayat 11. Sadaqallah. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Muhammad Ayatul Arkan. Bunda boleh kita bergabung di tengah sini, Bun? Gimana Bang penampilannya? Lega? Grogi sedikit? Grogi ya Bang? Nggak apa-apa, soal bonus tak terjawab, nggak apa-apa ya. Oke, kita dengarkan komentar dari Ustadz terlebih dahulu. Bagaimana Ustadz penampilan dari Arkan? Adakah catatan untuk Arkan, Ustadz? Baik, Arkan, Ustadz berbaik sangka bahwa tadi ada beberapa huruf yang bukan huruf khasyum tapi memang larinya ke hidung. Mungkin Arkan sedang ini ya, batuk atau pilek begitu atau enggak? Ya, Leo sedang tidak enak badan, memang iya. Tapi tidak mempengaruhi penampilan. Kalau penampilan, apalagi sebagai penampil pertama, bagus ya, Masya Allah dengan pakaiannya, pecinya, Masya Allah, percaya diri, bagus sekali untuk penampilan. Tapi mungkin karena ya bagaimanapun kondisi badan yang tidak fit akan mempengaruhi ya, akan mempengaruhi. Tadi ada sedang lancar-lancarnya, tiba-tiba ragu dan seterusnya, tidak apa-apa. Dan jelas Arkan, ketika bel berbunyi itu pertanda ada yang kurang dari murojaah kita ya, baik itu murojaah urutan surat atau murojaah urutan ayat yang seperti biasa kita baca,
Atau termasuk juga salah satu tips menguatkan hafalan itu adalah kita tahu nih ayat ini nomor berapa. Dan saat murojaah lihat mushaf, lihat ayat yang Arkan baca. Sehingga Arkan punya visual, punya bayangan. Oh ini ayatnya, oh wow, oh fa bukan wa tapi fa. Kan itu sering terbalik kan, wa atau fa ini. Apalagi di beberapa surat juz 29, juz 30 itu banyak juga mutasyabihatnya yang mirip-mirip. Wa anna, wa anna, wa anna dan seterusnya. Jadi saat murojaah dikuatkan dengan tips-tips yang kira-kira Arkan bisa menguatkan hafalan dengannya. Untuk penampilan, secara penampilan tidak ada kurangnya menurut Ustaz sebagai penampil pertama. Tapi ya tadi ada sedikit ya di hafalannya kena, tapi itu tidak masalah. Adapun untuk makharijul huruf dan tajwid, nanti secara mendetail kita akan dengar nasihat dan mungkin ada masukan dari Ustazah Ulfa. Demikian Kak Rinda. Terima kasih Ustaz. Kita ke Ustazah Ulfa. Bagaimana Ustazah? Apakah ada catatan untuk Arka? Alhamdulillah, Arkan, barakallahu fiik, sudah tampil ya menjadi penampil yang pertama. Deg-degan ya Bang ya? Deg-degan, senyum dong, senyum. Fokus ya, dengar, fokus ya apa yang saya sampaikan. Oke, ya semoga cepat sehat ya Abang Arkan. Untuk penampilan dari secara keseluruhan sudah bagus, seperti yang disampaikan Ustadz tadi ya, suaranya juga cukup ini tapi kurang sedikit, tambah lagi powernya ya, tambah lagi powernya, apalagi seorang laki-laki harus semangat ya. Oke, kemudian untuk tadi ada sedikit catatan dari Ustazah di bagian paket soal nomor 3. Ini di bagian summa yu'idukum fiha, hanya itu dibaca tadi ha, jadi harusnya fiha ya. Kemudian ada juga tadi yang dipencet tadi matnya kurang di situ. Tahu kan tadi salahnya di mana ketika dipencet? Nggak tahu ya. Nah, jadi ada di surah Nuh di ayat 23 tadi ya. Pada saat menyambungkan itu agak dicepatkan, padahal dia harus dipanjangkan dulu lamnya. Kemudian tadi ketika penyebutan huruf wattini wazzaitun, nah itu adalah huruf shafir. Jadi huruf shafir itu zai, sin, nah itu harus dijelaskan shafirnya ya. Sod juga sama. Coba Ustaznya mau dengar huruf sinnya, coba bismillah, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi coba bilang inna ma'al usri yusra. Coba. Inna ma'al usri yusra. Kurang sedikit dibuka lagi ya. Tambah lagi power untuk penyebutan sinnya ya. Inna ma'al usri yusra. Alirkan dulu dia. Dia dari segi suara mengalir ya. Hasahu sakhsun sakata. Ya, dia harus mengalir ya. Jadi hati-hati saja untuk yang huruf-huruf yang perlu penekanan dari Arkan. Insyaallah dari secara keseluruhannya tadi juga pesan Ustaz murajaahnya lagi ya. Fahim Tom? Insyaallah. Itu saja mungkin Kak. Barakallah. Terima kasih Zahulfah. Bagaimana Abang, sudah lega? Ingat pesannya, murojaahnya lebih dikuatkan lagi ya. Oke. Bagaimana Bunda melihat penampilan Abang Arkan hari ini? Syukron Ustadz Ustazah. Hari ini mungkin kurang maksimal gitu ya. Tapi kami bersyukur Allah beri kesempatan Arkan jadi seorang penghafal Al-Quran. Karena ayah bunda merupakan dari umum gitu. Dengan Arkan kita arahkan di sini dibantu Ustadz Ustazah di RTQ, merasakan hidup itu lebih baik gitu. Karena hari kita dengan Al-Quran bersama Allah gitu. Insya Allah ke depan apa yang Arkan cita-citakan baik di bidang agama maupun umumnya ini seimbang gitu. Iya gitu Kak. Iya, harus seimbang ya Iya. Bunda ya. Bagaimana Abang Arkan kalau di rumah Bun? Kebetulan Arkan memang Gimana? Kenapa Bang? Kenapa nggak boleh dikasih tahu? Anak baru, anak tunggal istilahnya. Oh, Masya Allah. Ya sehari-hari memang dengan ayah bunda, kami pun ritmenya pergi pagi pulang sore. Alhamdulillah ketemu di RTQ, maka kami hari ini PD tampil ikut Sudah luar biasa ya Bun. dibimbing dari RTQ juga gitu, selain dari sekolah. Iya. Kebetulan dari TK itu udah diarahkan ke penghafal Quran gitu.
Abang Arkan kenapa tadi? Apa yang rahasia abang yang tidak boleh kita tahu? Ayo, apa? Apa rahasia abang yang tidak boleh kita tahu? Enggak apa-apa. Kenapa? Nggak ada katanya Kak. Enggak ada ya? Iya. Cukup jadi rahasia abang sama bunda aja ya? Oke, terima kasih abang Arkan. Mau apa yang mau abang sampaikan sama bunda? Mau bilang apa sama bunda? Syukuran bunda telah mendidik Arkan dari kecil sampai sekarang. Peluk dulu bunda. Masya Allah. Satu-satunya yang menjadi kebanggaan bunda ini. Sudah berapa hafalannya abang? Sudah berapa hafalannya? 3 juz. 3 juz. Nanti tambah lagi hafalannya. Murojaahnya diperkuat lagi ya. Terima kasih abang Arkan. Bunda terima kasih. Boleh silakan kembali ke tempat. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Muhammad Ayatul Arkan. Berikutnya peserta kita yang kedua, kita berikan aplaus yang meriah untuk Dean Sastra Dewantara dari SD IT2 Darul Iman Kota Padang. Abang Dean, sehat hari ini abang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sama siapa abang? Papa. Sama papa, salim dulu papa. Doakan abang Dean ya papa, semoga dimudahkan oleh Allah untuk menjawab pertanyaan dari Dewan Juri ya. Kita pilih dulu paket soalnya abang Dean. Nomor 5, oke siap, fokus, tenang ya. Abang Dean mendapatkan paket soal nomor 5, silakan Zah. Baik, Dian. Siap ya? Insya Allah siap. Insya Allah siap. Dengarkan baik-baik soal yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bi ayyikumul maftun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bi ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fala tuti'il mukadzibin. Waddu law tudhinu fayudhinun. Wala tuti' kulla hallafim mahin. Hammazim masya'im binamim. Manna'il lil khairi mu'tadin athim. Idza tutla alaihi an kana zamalin Utullim ba'da zalika zanim. Utullim ba'da dzalika zanim. An kana zamalin wa banin. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Soal yang kedua, sambungkan ayat berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. Soal yang ketiga, sambungkan surah berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allati tattali'u 'alal afidah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqsadah. Fi 'amadin mumaddadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Soal yang ketiga, soal bonus. Coba bacakan firman Allah dalam Quran surah At-Tin ayat ke-6. Fama yukadzibuka ba'du. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Dean Sastra Dewantara. Gimana Bang? Sudah lega? Sudah. Papa boleh kita bergabung ke tengah sini, papanya Dean? Ada bel tadi sedikit ya, tak apa-apa. Kita dengarkan dulu dari Zah Ulfat lebih dahulu ya. Silakan Zah. Dean, barakallahu fiik. Insyaallah untuk penampilannya secara keseluruhan bagus ya. Tenang pembawaannya, kemudian hati-hati dalam pengucapan setiap ayat-ayat yang dibacakan, kemudian fokus juga ya dengan apa yang dikasih oleh Ustazah tadi, soal dari Ustazah. Untuk penampilan dari secara keseluruhan, makharijul huruf, sifatul huruf, tajwidnya bagus, tapi mungkin tadi yang khafi-khafi saja
seperti ada yang huruf zai kurang sedikit lagi penajamannya ya. Kemudian huruf fa tadi ada juga yang masih pa dengan pa Indonesia dengan pa Arab itu berbeda ya. Fa ya dengan pa itu berbeda. Papa. Nah, itu orang Indonesia, nggak mungkin kan fa nggak mungkin kayak gitu kan. Nah, itu dia. Jadi hati-hati ya. Kemudian untuk yang lainnya aman insyaallah Karinda ya, aman. Tapi tetap konsisten, jaga terus ya apa yang sudah ada, pertahankan yang sudah ada, dan jangan merasa puas dengan apa yang sudah dimiliki, tambah lagi ya. Karena ilmu ini nggak ada habis-habisnya ya. Ilmu Allah itu maha luas, maka ambillah yang bisa kita ambil dan tambah lagi sesuai dengan usia Dean nanti bertambah, insyaallah ilmunya juga akan bertambah ya. Sukses untuk Dean, semoga Allah selalu memberikan dan melimpahkan rahmat dan ridhanya untuk Dean, keluarga, guru-guru dan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu. Terima kasih Zahulfa. Kita ke Ustadz, bagaimana penampilan dari Abang Dean, silakan Ustadz. Ya, Dean percaya diri, ya, percaya dirinya sudah bagus dan mungkin memang kurang murojaah saja karena tadi ada ayat yang terlewat. Ya, ada ayat yang terlewat. Tahu suratnya, tahu ayatnya, dan mungkin di pikirannya Dean mungkin saat membaca itu ini ayat ini lagi, ini ayat ini lagi. Tapi ternyata ada dua ayat yang terlangkaui tadi. Ketika datang bel, Dean mundur tuh, bagus mundur. Tapi ketika di bel lagi, tidak dapat lagi ternyata apa ayatnya, sehingga mesti ditunjukkan. Jadi setiap ada bunyi bel, berarti memang ada yang kurang atau ada yang bermasalah dengan murojaah kita ya Dean. Dan tidak masalah. Dan satu-satunya cara, bukan satu-satunya ya, tapi cara pertama untuk mensyukuri nikmat, Dean sudah berapa hafalannya? 6 juz. Nah, cara untuk mensyukuri itu kan nikmat Allah untuk Dean. Apakah semua teman di kelas Dean hafal 6 juz? Kan tidak. Apakah semua anak-anak seusia Dean di Kota Padang hafal 6 juz? Tidak. Allah pilih Dean untuk mendapatkan nikmat hafal 6 juz, dan cara mensyukurinya murojaah. Orang yang hafal lalu meninggalkan murojaah, khawatir itu kufur nikmat atas nikmat hafalannya. Jadi Dean sudah kelas 5 atau 6 Dean? Kelas 5. Kelas 5. Nah, artinya Dean sudah mengerti ya bahwa kita harus bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Itu saja catatan untuk makhraj tadi sudah disampaikan. Dan kalau makhraj paling Ustaz mencatat di sini hanya yang harusnya tadi angkana dza mali wa banin, dza itu kurang tipis, itu saja. Juga tidak berubah jadi zai tapi kurang tipis saja, sehingga tidak ada kesalahan yang berarti untuk ada makhrajnya dan tajwidnya, tapi yang memang tadi memang ya, pas hafalannya kena. Jadi murojaahnya dikuatkan lagi Dean, itu saja. Oke, terima kasih Ustadz Dean. Ingat, murojaahnya dikuatkan lagi kata Ustadz. Sudah? Oke. Bagaimana Papa melihat penampilan Dean hari ini Pak? Boleh bantu mikrofonnya Dean ke Papa? Dean, Masya Allah, tabarakallah. Syukran Ustadz sama Ustazah sudah mau berbagi Ilmu ya Pak ya? ilmu ya. Kalau masalah Dean di sini mungkin untuk penampilan Dean hari ini sudah Masya Allah ya. Iya, betul. Dean untuk tahun ini ndak banyak persiapan nih. Ndak ada persiapan. Kenapa Pak? Lagi sibuk Ya, belajar? Ana juga sibuk, Deannya juga sibuk. Oke, jadi kurang kontrol ya. Ya. Betul. Deannya udah istirahat, Ana baru pulang kan. Jadi tadilah ada waktu paling 20 menit untuk murajaah Dean, dan ya begitulah. Jadi alhamdulillah, dan kalau menurut Ana ini udah Masya Allah. Ya, sudah luar biasa ya, Ya, Papa ya. Masya Allah. Abang kenapa? Boleh bantu mikrofonnya Pak? Kenapa Abang kurang persiapan? Lagi sibuk apa Abang? Lagi aktivitas apa? Main. Nah, kalau papanya sibuk, abangnya harus fokus sama diri sendiri. Ya, tinggalkan dulu mainnya. Atau boleh bermain, tapi dikurang-kurangi. Ya, dibarengi dengan murojaah. Sekarang sudah 6 juz hafalannya. Insya Allah mau ditambah lagi Abang? Iya. Sekarang juz berapa Abang? 29, 30. Juz 1 sudah mulai, sudah juz 1. Nah, dari 6 juz yang Abang hafal tadi, mana yang Abang merasa tantangannya sangat luar biasa? Juz berapa? Atau ada surat tertentu yang membuat Abang agak sedikit ekstra ini untuk menghafalnya? Ada tidak pengalamannya seperti itu? Ada.
Surat apa? Surat apa? Atau di juz berapa abang ingatnya? Juz 1 sama juz 2. Juz 1 dan juz 2. Kenapa abang? Kenapa merasa kesulitan? Ayatnya panjang-panjang. Jadi waktu itu kesulitan apa yang abang lakukan? Berhenti dulu. Terus? Coba berhenti saja, terus besoknya mulai lagi, begitu? Emang kesulitannya di situ ya abang ya? Oke. Abang apa yang mau disampaikan sama papa hari ini? Terima kasih Papa sudah mengajak kalian seberat ini. Coba peluk papa dulu. Oke, kalau sudah peluk papa ini jadi anak yang manja abang ya. Terima kasih ya Bang Dean. Papa terima kasih, boleh silakan kembali ke tempat. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Dean Sastra Dewantara dari SD IT 2 Darul Iman Kota Padang. Berikutnya peserta kita yang ketiga, kita berikan aplaus yang meriah untuk Hanifatul Latifah Mahren dari SD IT 1 Darul Iman Kota Padang. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam. Sama siapa hari ini? Sama Bunda. Sama Bunda. Boleh minta doa restu dulu sama Bunda. Doakan kakak Bunda. Oke, kita pilih dulu paket soalnya. Oke. Kakak dapat paket soal nomor 2. Nomor 2, oke. Fokus ya, tetap tenang. Silakan. Silakan start. Baik. Hanifatul Latifah Mahrin. Paket soal nomor 2. Soal pertama dan kedua adalah sambung ayat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنه تعالى جد ربنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا بسم الله الرحمن الرحيم ولربك فاصبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا
وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر. Soal ketiga, sambung ayat dan sambung surat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu min waraihim muhit. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. Soal keempat adalah soal bonus. Bacakan ayat ke-9 dari surat Asy-Syams. قد أفلح من زكاها. Yakin? Yakin. Ya, satu. Allahumma arhamna bil Quran. Kakak, sadaqallah sudah? Sudah. Masya Allah. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Hanifatul Latifah Mahren. Yakin dengan jawaban yang terakhir? Yakin. Yakin. Oke. Boleh Bunda bergabung di tengah sini kita, Bun? Kita dengarkan dulu bagaimana nasihat dari Ustadz. Silakan Ustadz. Di mana nasihatnya tadi? Nggak ada catatannya. Untuk tenang, masya Allah ya. Nggak tahu. Karena kan tugas Dewan Hakim itu mencari kesalahan. Cari kesalahan. Nggak ketemu. Tapi tidak ketemu. Ya, sebatas penilaian Dewan Hakim ya untuk sampai saat ini. Tapi panggilannya siapa ini, anak Ustaz? Hanifah atau Latifah atau Mahrin? Panggilannya siapa? Hani. Hani. Ya, jadi Hani memang catatan tidak ada dari Ustaz. Ya, ini penilaian Ustaz, penilaian manusia ya Hani ya. Hani ya mungkin merasa senang boleh, tapi tidak boleh berbangga diri lalu merasa cukup. Teruskan. Cuma kalau boleh bersaran, wallahu alam menurut penilaian Ustaz yang mungkin subjektif ya penilaian Ustaz. Hani punya dasar suara yang bagus, artinya bisa dikembangkan dan sayang rasanya kalau tidak dikembangkan. Tapi tentu nanti Hani akan memberikan influence pengaruh baik kepada adik-adik Hani, kepada karib kerabat Hani. Karena Al-Quran ini kalau dibacakan dengan irama atau dengan nagham yang sesuai dengan peruntukannya, ya, tidak berlebihan, tidak juga bakhil. Nah, Ustaz tidak bilang tadi Hani bakhil, tapi kayaknya bisa lebih dari ini gitu. Tapi untuk catatan tidak ketemu. Itu saja, wallahu a'lam. Masya Allah, terima kasih Ustadz. Tidak ketemu catatannya, sudah dicari tapi tidak ada. Oke. Berikutnya Zaulfa, bagaimana penampilan dari Kakak Hani? Zah, silakan. Kayaknya senyuman juga deh untuk mewakilinya. Mewakili ya. Insya Allah bahagia mendengar bacaannya ya Kak. Alhamdulillah, barakallahu fiik untuk Hani. Saya juga sama dengan Ustadz ya. Ini juga penilaian kami ya sebagai manusia biasa. Memang tidak ada pun tadi, tapi kayaknya masih bisa ini sih Hani untuk kembangkan lagi, untuk bisa lagi perbaiki seperti itu ya. Paling yang khafi zai ya sifat-sifatnya saja ya, yang khafinya saja. Tapi untuk makharijul huruf sepertinya sudah tepat ya insyaallah. Dan lagi-lagi tidak boleh berbangga, boleh senang kata Ustaz tadi ya, tapi jangan cukupkan sampai di sini saja ya. Tambah terus
Intinya kalau kita dengan ilmu ini harus haus terus ya, tidak boleh kita merasa cukup seperti itu. Kemudian juga tadi ya agak tambah sedikit kalau untuk makharijul huruf kayaknya sudah bagus, sudah cukup menurut Ustazah. Nanti tambah lagi dan insya Allah sembari dengan pertambahan usia juga insya Allah akan tambah juga ilmu dari Hani ini sendiri. Semoga dengan Qur'annya, dengan hafalannya ini bisa membantu ayah ibu untuk masuk ke surga ya, dengan orang-orang yang Hani sayangi, para guru-guru, dan juga semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya untuk kita semua. Barakallah. Terima kasih Zahulfa. Gimana kakak, sudah lega? Alhamdulillah Sedikit saja ya. Oke. Bagaimana panggilannya Umi, Bunda? Bunda. Oh, Bunda ya. Bagaimana Bunda melihat penampilan kakak Hani, Bun? Alhamdulillah bangga, lega, dan bersyukur kepada Allah. Allah mudahkan Hani hari ini karena dari tadi Hani agak grogi, bilang Umi deg-degan. Ya. Gitu. Jadi alhamdulillah hari ini Allah lancarkan semuanya. Alhamdulillah. Masya Allah. Kakak Hani ini kalau di rumah murojaahnya sama siapa, Bun? Sama Bunda. Sama Bunda ya. Gimana kalau kakak murojaah? Kalau Hani murojaah ketika ada makhraj yang salah atau sifatnya yang agak salah, kalau dikasih tahu alhamdulillah mau nerima dan mau berubah gitu ke arah yang lebih baik. Dan alhamdulillahnya itu mau nurut gitu. Nurut ya sama Bunda ya. Bunda, apa sih yang Bunda harapkan dari kakak Hani ini? Ini anak keberapa, Bun? Anak pertama. Anak pertama, Masya Allah. Kakak jadi nanti jadi temannya Bunda ya. Ya, insya Allah. Jadi sahabatnya Bunda. Bunda pasti ceritanya sama kakak. Betul? Iya kak? Iya, jadi teman ceritanya Bunda. Kakak jadi teman ceritanya Bunda. Apa harapannya Bun untuk Hanifah? Berharap Hani bisa istiqomah dalam hafalannya. Lalu tetap semangat, terus menjaga hafalan. Tidak hanya menambah tapi juga menjaga hafalannya gitu. Dan berharapnya akan menjadi penghafal Al-Quran yang berakhlak sesuai dengan Al-Quran juga. Masya Allah. Berharapannya. Amin ya Allah. Amin, ya Allah. Kakak Hanifah, apa yang mau disampaikan sama Bunda sayang? Lihat dulu Syukran Bundanya. Bunda udah itu bantu Hani untuk menghafal Al-Quran dari kecil. Masya Allah. Kakak pernah bikin Bunda sedih enggak? Pernah bikin Bunda sedih? Pernah. Pernah. Kenapa? Enggak ada, kesel aja gitu. Kenapa? Kesel. Kesal. Kenapa kakak kesal? Enggak ingat ya. Enggak ingat. Sudah lama ya? Minta maaf dulu sama Bunda karena sudah bikin Bunda sedih. Minta maaf dulu. Masya Allah. Tambah lagi hafalannya, kuatkan lagi murojaahnya kakak ya. Siap? Insya Allah siap. Insya Allah. Terima kasih kakak Hanifah, terima kasih Bunda. Boleh kita berikan aplaus yang meriah untuk kakak Hanifatul Latifah Mahren ya dari SD IT 1 Darul Iman Kota Padang. Berikutnya kita panggilkan peserta kita yang keempat. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Faiza Ratisa dari SD 01 Lak Karang Kota Padang. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam. Siapa ini panggilannya? Zaza. Zaza. Sudah siap? Insya Allah. Insya Allah. Sama siapa kakak hari ini? Sama ibu. Sama ibu. Minta doa restu dulu sama ibu. Sudah? Silakan pilih dulu paket soalnya. Oke, kakak dapat nomor 1 ya. Fokus dan tenang ya. Zaza sudah siap? Zaza ya panggilannya ya. Oke, soal yang pertama. Fokus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'rujul malaikatu
الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالإهل ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. Soal yang kedua, sambungkan ayat berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla wal qamar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla wal qamar wal laili idh adbar was subhi idza asfar innaha la ihdal kubar nadhiran lil bashar alaiha liman syaa'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar. Liman syaa'a minkum ay yataqaddama aw yata'akhkhar. Kullu nafsin bima kasabat rahinah illa ashabal yamin fi jannatin fi jannatin. Nanya panjangin. Fi jannatin yatasaalun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar. Qalu lam naku minal musallin
Soal yang ketiga, sambungkan surah berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فيعذبه الله العذاب الأكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا حسابهم إن إلينا حسابهم إن إلينا إيابهم إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر. Soal bonus, soal yang terakhir, coba bacakan surah Al-Lail yang ke-7. Surah Al-Lail ayat yang ke-7. Fasanuyassiruhu lil yusra. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Faiza Ratisa. Bunda, boleh kita bergabung di tengah sini, Bun? Oke, kita dengarkan dulu komentar dari Zahulfa terlebih dahulu ya. Silakan Zah. Zaza, gimana perasaannya sudah tampil? Lega, alhamdulillah. Jadi kenapa kakak kurang konsentrasi atau gimana? Karena grogi. Ya, insyaallah persiapannya sudah matang ya. Ya, Ustazah berhusnuzan, insyaallah persiapan dari Zaza ini sudah matang dan sudah berikhtiar juga. Tapi hasilnya kita serahkan sama Allah ya. Baik Zaza, dari secara keseluruhan bagus, sudah bagus ya. Tapi dari hafalan mungkin perlu lagi murajaah ya, murajaah lagi. Dan lagi-lagi Ustaz dan Ustazah sampaikan murajaahnya, gunakan mushafnya ya. Jangan terlalu menggantungkan hafalan kita yang sudah ada. Bisa saja terkadang kita tergelincir, ini hurufnya sama atau tidak gitu ya. Kadang dia mirip-mirip sedikit gitu kan, atau beda-beda sedikit seperti itu. Jadi perlu untuk dilihat kembali. Tapi memang yang dia zai, dia pasti zai, nggak akan dia berpindah jadi ja, nggak akan berpindah dengan za. Dia sudah pasti mana huruf-hurufnya seperti itu. Kemudian tadi di soal yang pertama itu dari qalqalah. Nah, nih kalau seandainya Zaza tadi mau wakaf ya, miqdar. Ustazah pikir tadi mau wakaf, tapi ternyata miqdar, maksudnya dilanjutkan miqdaruhu sampai terhenti di situ. Nah, kalau dia qalqalah sughra itu tidak boleh terputuskan ayatnya ya, miqdaruhu. Kecuali tadi dia mau diwakafkan miqdaru. Tapi lihat lagi wakafnya tepat tidak, mau kita berhenti di sana. Kemudian tadi Ustazah agak-agak terdengar juga lamnya masih agak-agak mantul ya, ala terseret-seret seperti itu. Kemudian tadi yang jelas ada di bagian jannati, itu seharusnya diidghamkan, tapi tadi dibaca izhar. Ya sedikit-sedikit perlu untuk diperbaiki lagi ya. Kemudian di bagian mana tadi? Ya, ada yang alaina hisabahum terbaca seperti itu tadi. Itu yang Ustazah dengar ya, Allahu a'lam. Kalau yang lainnya sama dengan Ustazah atau beda dengan Ustazah seperti itu.
Kemudian juga ini, coba Ustazah mau dengar lagi ta'awudzunya. Shinnya coba diulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini tadi udah agak lumayan, tapi tadi minash agak diseret juga dia dan tidak kelihatan tasydid shinnya. Lagi-lagi saya sampaikan, shin itu walaupun dia kadang tidak bertasydid, jadi tidak terdengar kan minasyai, karena dia memiliki sifat tafasyinya, udah itunya kan. Tapi harus hati-hati juga. Minasyaitu harus dia tidak boleh diseret, langsungkan saja ya, tidak usah ada dijedakan atau diayunkan. Jadi kalau diayun itu pilih yang memang ada mat, yang memang benar-benar bisa untuk dipanjangkan ya. Oke, itu saja untuk Zaza. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Insya Allah bisa ditambah lagi dan juga diperbaiki lagi dan tidak berhenti di sini saja ya. Mudah-mudahan itu yang pesan dari Ustazah bisa diterapkan ya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Terima kasih Zahulfa. Berikutnya kita ke Ustadz Aska. Bagaimana Ustadz penampilan dari Zaza? Silakan. Ya, kesan pertamanya sebagai penampil, ini penampil keempat ya. Zaza untuk tampilnya walaupun tadi dibilang grogi tapi tidak kelihatan gitu. Artinya Zaza berhasil menyembunyikan itu dan memang patut disembunyikan. Zaza ada guru Qur'annya kan? Ada punya guru Qur'an, tahfiz? Ada ya. Terus bersamai guru Qur'annya, terus bersamai guru tahfiznya. Selagi Zaza mau menambah, mau murojaah, mau memahami, mau mengamalkan Qur'an, harus ada gurunya. Ya, tidak bisa sendiri. Tadi yang Ustaz catat di sini, Zaza waqaf tidak pada tempatnya. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi. Kita tidak boleh berhenti di fi. Jadi Zaza untuk memahami waqaf dan ibtida ini seperti kita memenggal-menggal kalimat. Umpamanya saya pergi ke pasar. Saya pergi ke pasar bersama ibu. Jadi kalau mau berhenti di situ boleh kan? Saya pergi ke pasar bersama ibu. Nanti pada hari Rabu bisa. Tapi kita tidak bisa umpamanya saya pergi ke pasar bersama ibu pada. Karena fi itu kan mirip dengan pada dia. Artinya dia kalau dalam bahasa Arab disebut harfu jar. Jadi dia menjadi penyambung saja. Jadi memang tidak boleh berhenti di situ. Walaupun cara berhentinya betul tadi, artinya dimatkan fi, tapi tidak boleh berhenti di sana kecuali berhenti karena nafas habis. Umpamanya ta'rujul malaikatu warruhu fi, berhenti itu tidak apa-apa. Itu namanya kan waqaf ittirari, darurat. Atau karena batuk, ta'rujul malaikatu warruhu fi, umpamanya gitu ya. Ulang lagi tapi ya, ulang lagi. Hanya itu catatannya, waqaf dan ibtida. Lalu untuk qalqalah tadi sudah disampaikan. Kemudian tadi ada kena huruf sin dibaca seperti sad. Ini juga catatan. Saran Ustaz dua saja, tingkatkan murojaah dan tetap bersamai guru. Kalau rasanya ingin update, ya enggak apa-apa update guru, tidak masalah. Karena guru pun ada kemampuan-kemampuannya kan, enggak apa-apa update supaya kita lebih update lagi. Wallahu a'lam bishawab. Oke, terima kasih Ustaz Aska. Ada sedikit catatan tadi ya Kakak Zaza ya. Tapi sudah lega? Udah. Alhamdulillah ya. Sekarang sudah berapa hafalan Kakak Zaza? 7. Sudah 7 juz, Masya Allah. Capek nak kakak menghafal itu? Iya. Nggak apa-apa, capek-capek sekarang nggak apa-apa ya kak ya, hadiahnya surga nanti ya. Berapa umurnya sekarang? 11. 11 tahun? Iya. Bunda kalau boleh tahu Zaza ini kapan mulai, di usia berapa mulai menghafal Al-Quran? Zaza mulai menghafal Quran dari kelas 2 SD. Dari kelas 2 SD, berarti sekarang sudah kelas? 6. Sudah kelas 6 dan sudah 7 juz. Masya Allah. Bagaimana Bunda melihat penampilan dari kakak Zaza tadi? Alhamdulillah kakak Zaza sudah berani tampil di Padang TV. Ibu sudah bangga. Ya, terima kasih juga untuk Ustadz dan Ustazah sudah banyak memberi masukan untuk Zaza supaya bisa lebih baik lagi. Kakak Zaza anak keberapa Bun? Anak keberapa? Anak pertama. Anak pertama dari 2 orang bersaudara. 2 orang bersaudara. Masya Allah. Adiknya Zaza menghafal Quran sudah juz berapa sekarang? Masih kecil? Jaraknya jauh. Oh, oke. Masih 3 tahun. Masih kecil ya.
apa yang selalu Bunda doakan untuk Zaza? Ya, mudah-mudahan Zaza bisa istiqomah dalam menghafal Al-Quran dan bisa menjadi hafiz Quran. Zaza, apa yang mau disampaikan sama Bunda, Kakak? Sama Ibu ya? Apa yang mau Kakak sampaikan sama Ibu? Mana ibunya? Nah, apa yang mau Kakak sampaikan sama Terima Ibu? kasih udah buat Zaza sampai bisa di titik ini. Masya Allah, peluk dulu Ibu. Oke, boleh kita juga minta sedikit ilmu juga dari Zahulfa atau Ustadz Aska ini terkait mengenai ketika kita menghafal Al-Quran, Ustadz atau Ustazah, ada surat yang mungkin terasa berat sekali atau merasa ini susah kali untuk dihafal. Apa sih yang harus kita lakukan, tipsnya? Gimana Ustaz? Wallahu a'lam bishawab. Kalau terkait dengan Al-Quran ini selalu tidak lepas dari ilmu dan iman. Selalu begitu, ilmu dan iman. Makanya Rasulullah mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Harus ada ilmunya, didasari iman, dan dengan ilmu itu pula kita jaga iman kita. Maksudnya apa? Karena kan tadi pertanyaan ayatnya berat atau tadi lelah. Memang menghafal Quran lelah, apalagi sudah 7 juz tadi ya. Itu sesuatu yang mungkin orang bisa lari ya 42 km maraton, tapi tidak semua orang bisa menghafal 7 juz. Memang lelah, karena Allah juga mengatakan inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Wahai Muhammad, kami akan berikan kepadamu, ini kata Allah kepada Nabi Muhammad, kami akan berikan kepadamu qawlan thaqila, sesuatu yang berat. Nah, para ulama berbeda pendapat nih tentang maksud yang berat itu apa. Padahal di surat Al-Qamar ya, surah Al-Faya, Allah katakan walaqad yassarnal qur'ana lidzikr. Kami sudah mudahkan Al-Quran untuk dihafal. Dia berat, apanya berat? Pahalanya berat. Pahalanya. Mengamalkannya memang berat. Iya. Tapi mudah untuk dihafal, mudah untuk dibaca, dan mudah untuk dipelajari. Pemahaman inilah yang akan membuat kita semangat lagi. Walaupun ada ayat-ayat yang susah menghafalnya. Yeah. Kalau kami pribadi yang paling susah itu dulu menghafalnya juz 2 tentang masalah tolak-tolak itu. Oh, Wa idza talaqtumun nisa, itu sering terbalik-balik dan segala macam. Ya. Dan apa yang Ustaz lakukan waktu itu, Ustaz? Ya, memang ketika terbentur itu. cari guru, bertanya, Cari guru. minta tips ke guru. Makanya tadi oke. Ustaz pesankan Zaza terus bersamai guru, harus ada guru. Ya. Pamannya Zaza nanti udah selesai, udah sampai S3, udah selesai, udah Profesor Zaza, Profesor Faiza. Pamannya udah Masya selesai Allah, nih, amin tidak ada ya, guru, Kak, ya. Zaza udah jadi guru besar. Iya. Tapi untuk Quran bukan Harus bidang ada saya, guru lagi. cari guru. Cari guru. Walaupun nanti suatu saat Zaza sudah jadi profesor Quran, cari guru. Nabi Muhammad aja tetap berguru. Iya. Ya, di akhir hayat beliau berulang-ulang beliau setorkan hafalan kepada malaikat Jibril. Jadi poinnya ketika kita susah, tipsnya memang cari guru supaya dibantu untuk pemahaman dan diberikannya tips sesuai pengalamannya. Nah, sesuai pengalamannya. Dan kalau guru Quran itu agak keras atau agak tegas atau agak disiplin, ya enggak apa-apa. Sebab ini qaulan thaqila. Pahalanya berat, mengamalkannya juga cukup berat. Ya, tetapi untuk menghafalnya, mempelajarinya mudah. Allah yang menjanjikan itu. Pertanyaannya, sebagaimana Allah tanyakan, fahal min muddakir? Apakah ada yang mau mempelajarinya? Apakah ada yang mau menghafalnya? Apakah ada yang mau menjadi murid-muridnya? Apakah ada yang mau menjadi pengajar-pengajarnya? Nah, ada di sini ternyata. Zaza dijawab oleh Zaza ada. Jadi cari guru agar mudah memahami dan agar dapat tips. Wallahu a'lam bishawab. Oke, terima kasih Ustaz. Kakak Zaza, terima kasih sudah menginspirasi kita hari ini. Ibu juga terima kasih. Boleh silakan kembali ke tempat. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Kakak Zaza. Terima kasih ya. Berikutnya kita panggilkan peserta kita yang kelima. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Muhammad Dafa Ikhlas dari SD 26 Air Tawar Timur, Kota Padang. Assalamualaikum Abang Dafa. Waalaikumsalam. Sehat hari ini? Sehat. Alhamdulillah ya. Sama siapa Abang hari ini? Maya. Sama ayah. Boleh minta doa restu dulu sama ayahnya. Ini dulu paket soalnya Bang.
Dafa paket soal nomor 6 ya. Silakan Dafa ya. Baik Dafa, soal pertama dan kedua dari paket 6 ini adalah sambung ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. Soal kedua masih sambung ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ألم نهلك الأولين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم. فقدرنا فنعم القادرون. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي سامخات وأسقيناكم ماء فراتا. ويل يومئذ للمكذبين. Sambung surat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا. Dafa, bacakan, ini soal terakhir ya, soal bonus. Bacakan firman Allah Subhanahu wa taala ayat ke-7 dari surat Al-Humazah. Innaha alaihim Sadaqallah. Allahumma arhamna bil Quran. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Muhammad Dafa Ikhlas. Boleh? Abi, boleh kita bergabung di tengah sini, Abi? Bagaimana Bang Dafa penampilannya? Sudah lega? Sudah. Tenang sekali ya Bang ya? Berapa lama persiapannya Bang? Seminggu. Seminggu? Masya Allah, luar biasa ya. Oke, kita ke Ustadz Askar terlebih dahulu. Bagaimana Dafa Ustadz? Tenang ya, Masya Allah. Kita pun merasakan, cuma sayang tadi terpleset sedikit ya. Tapi bisa dibenarkan sendiri kan, dan itu gara-gara titik kan. Kan harusnya sin, terus karena Dafa tambahkan titik jadinya shin, ya kan. Jadi dalam tanda kutip nih, dalam tanda kutip musuh Dafa hari ini nih titik tadi ya. Berarti ke depan Dafa ketika murojaah dilihat saja. Ya, apakah ini shin yang ada titik tiganya atau dia sin yang tidak ada titik sama sekali, yang bergigi saja, gitu ya. Kemudian Ustadz sebenarnya tidak ada yang lain selain itu, tapi nanti detailnya dari Ustazah Ulfa ya. Tapi ada menurut Ustadz, penilaian Ustadz, walaupun tidak sampai ke sana, tapi mengarah ke agak takalluf sedikit, agak berlebih dari yang seharusnya, seperti itu. Kalau mendengarkan bacaannya enak, tapi melihat adanya cara pembawaannya Dafa mungkin belum sampai menurut Ustaz ya, belum sampai pada derajat takalluf, tapi menuju ke sana. Takalluf artinya agak berlebihan dari porsi yang seharusnya, ya, agak berlebihan dari porsi yang seharusnya. Khawatir kalau udah sampai ke sana ya, tentu Al-Quran ini kan walaqad yassarna tadi, Al-Quran ini mudah untuk dibaca. Jadi jangan sampai terbebani dengan makharijul huruf, jangan sampai terbebani dengan matnya, gunnahnya dan seterusnya. Jadi Al-Quran ini hendaknya tidak menjadi beban apapun. Itu walaupun belum sampai kepada derajat takalluf, tapi Ustaz khawatir kalau dibiarkan, ini menurut Ustaz ya, nanti malah sampai ke takalluf tadi. Bonus tadi tidak dapat Dafa. Dafa panggil Abi atau ayah atau papa? Iya. Ayah, minta aja bonusnya sama ayah nanti. Karena bonus dari Ustaz di sini ini tidak dapat, tidak mengurangi nilai Dafa. Tidak mengurangi nilai, hanya sekedar menambah saja. Jadi tidak masalah. InsyaAllah setelah mendengar nanti dari Ustazah Ulfa, Ustaz yakin nanti ayah bilang di sana aman nak, bonus ada. Saya yakin gitu ya. Saya serahkan kepada Kak Dinda lagi. Oke, terima kasih Ustaz, bisa dipertimbangkan ya bonus untuk Dafa ya. Oke. Boleh kita ke Zahulfa, bagaimana Zah penampilan dari Dafa? Silakan. Baik, Dafa, insyaallah tabarakallah barakallahu fik untuk penampilan dari Dafa. Ya tadi bagus, secara keseluruhan bagus. Senyum dong, senyum. Sinis banget nengok Ustazah sama Ustadznya di sini. Oke, penampilannya bagus ya. Insyaallah mumtaz dari segi makharijul huruf, hafalannya juga lancar ya insyaallah. Tapi tadi sayang ya, titik saja, titik yang harus diperhatikan. Tadi ya pada saat penyambungan ayat, penyambungan surah ya. Surah apa tadi yang disambungkan? Dari surah Al-Humazah, dari surah Az-Zalzalah ke Al-Adiyat. Al-Adiyat. Oke, coba sekali lagi Ustazah mau dengar. Bacakan surah Al-Adiyat ayat pertama. Wal-'adiyat dhaha. Masih sama ternyata. Dia do atau dal? Do. Do? Aduh, nanti lihat lagi mushafnya ya. Dia huruf dal ya. Jadi wal-'adiyati dhabha, dal yang pertama baru do yang kedua ya.
Nah, jadi jangan wal 'adiyati dhabha ya. Itu tadi. Itu yang agak jelas yang terdengar dari ustazah. Kemudian tadi juga hati-hati ya Bang, kalau seandainya kita mau pas nih makharijul hurufnya, sifatul hurufnya, hati-hati takalluf, jangan sampai berlebihan. Tapi nggak sampai sih tadi, hanya sama seperti Ustadz, hampir-hampir saja. Tapi perlu berhati-hati ya. Gimana cara membaca ringan kitanya, relax ya. Jangan terlalu a'udzubillah, jangan merasa terbebani. Tapi kita pun membacanya enak, santai. Orang pun yang mendengarkannya juga insya Allah mendapatkan pahalanya nantinya, mendapatkan ketenangannya. Seperti itu yang kita cari ya. Bukan karena kita mau bagus makharijul hurufnya apa segala macam, kita seolah-olah berat baca Qur'annya ya. Nanti keluar dari esensi Qur'an itu sendiri. Ya Bang ya. Itu saja untuk penyampaian dari ustazah. Yang lainnya insya Allah sudah bagus, pertahankan ya, karena mempertahankan itu yang sulit. Nah, dan terus tambah lagi ilmunya, tambah lagi pemahamannya, dan tambah lagi pengamalannya ya. Barakallahu fi. Terima kasih Zaulfa. Tapi dari tahun kemarin Abang Dafa sudah jauh perkembangannya ya. Ayah pun merasakan, betul ya? Iya. Abang pun merasakan, Bang, jauh ya perkembangan Abang dari tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Sekarang berapa jumlah hafalannya? Sudah meningkat dari tahun sebelumnya? Sudah, sekarang berapa? 5 juz, Masya Allah. Pertahankan itu, kalau bisa ditambah lagi hafalannya ya. Oke, bagaimana ya melihat penampilan dari Abang Dafa hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin, penampilan Dafa pada hari ini cukup memuaskan. Ini tahun ketiga Dafa ikut. Sebenarnya saya sendiri sudah mengingatkan Dafa, ini sudah tidak ada lagi grogi karena sudah sering tampil. Yap, sudah tahun ketiga. Kenyataannya masih ada juga. Sedikit ya, Dafa ya. Tapi itulah Al-Quran. Yep. Tidak mungkin semuanya mungkin. Yeah. Pasti ada kekeliruan. Kalau mungkin nanti tidak ada lagi yang murajaah. Dengan kekeliruan tadi, Dafa lebih murajaah, lebih giat. Betul. Itu dari ayah. Oke. Sekarang Dafa umurnya berapa? 11. Kelas? 5. Kelas 5. Sudah beranjak remaja. Nah, ini tantangannya ini ya. Bagaimana sih, apa pesan-pesannya untuk Dafa dari ayah ini, karena sudah masuk usia remaja ini, lagi ini mencari jati dirinya. Nah, bagaimana sih pesannya dari ayah untuk Dafa ini? Pesan dari ayah satu saja. Sekarang ayah masih ada, selalu menemani Dafa di setiap hari. Dafa ini tidak pernah lepas dari ayah, selalu berdua, kemanapun selalu diantar. Satu yang ayah ingatkan, jadilah laki-laki ketika ayah tidak ada. Ingat kepada saudara, kepada ibu, kepada keluarga. Itu saja. Abang Dafa dengar itu? Ya. Coba jawab. Jawab apa yang disampaikan oleh ayah tadi. Lihat ayah. Iya ya, saya akan mendengarkan kata ayah. Peluk ayah. Masya Allah. Abang akan jadi jagoannya ayah. Ya. Sekarang ayah yang antarkan abang, besok abang yang antarkan ayah. Ya bang ya. Abang sayang sama ayah. Bilang dulu sayang sama ayah. Dafa sayang sama ayah. Sama bunda, bunda hadir hari ini. Nah, bilang sama bunda, bunda, abang akan pegang pesan dari ayah. Abang akan janji, abang akan jaga bunda. Abang akan menjadi tongkatnya bunda kemanapun bunda akan pergi. Coba bilang sama bunda, mana bundanya bang? Di belakang. Coba bilang sama bunda. Karinda yakin pasti bunda dengar hari ini. Mama, saya akan mendengarkan kata ayah, akan menjadi tongkat mama. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Dafa. Terima kasih Abang Dafa, ayah juga terima kasih, sangat menginspirasi kita hari ini. Boleh silakan kembali ke tempat, tetap tambah hafalnya Dafa ya. Oke. Itu dia penampilan dari Muhammad Dafa Ikhlas dari SD 26 Air Tawar Timur, Kota Padang.
Berikutnya kita manggilkan peserta kita yang keenam. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Tubagus Zain Zahidan dari SD Islam Al Azhar 32 Kota Padang. Assalamualaikum Tubagus. Sehat hari ini? Alhamdulillah. Sama siapa Abang? Sama Mbak. Minta doa dulu sama Mama. Oke, Abang Tubagus dapat paket soal nomor 4. Siap ya? Tetap tenang Abang, fokus. Silakan Zah. Tubagus. Soal yang pertama. Dengarkan baik-baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fahal tara lahum min baqiyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fahal tara lahum min baqiyah. Wajaa Fir'aunu wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah fa'asaw rasula rabbihim fa'akhadhahum akhzatar rabiyah. Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah linaj'alaha lahum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunun wa'iyah. Fa'idha nufikha fis suri nafkhatun wahidah wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Soal yang kedua, masih sambung ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Fa'tarafu bidhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Huwal ladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih
وإليه النشور. Soal yang ketiga, sambungkan surah berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tarhaquha qatarah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت. Soal yang terakhir, soal bonus. Coba bacakan firman Allah di surah Al-Mutaffifin ayat ke-10. Wailun yawmaidzil lil mukazzibin. Benar? Yakin? Barakallahu fiik. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Tubagus Zain Zahida. Mama boleh kita bergabung ke tengah sini, Mama? Gimana, Bang? Lega? Alhamdulillah ya. Oke, kita dengarkan dulu. Apakah ada catatan untuk Tubagus, Zah? Bagaimana penampilan Tubagus hari ini? Senyum juga yang mewakilinya. Masya Allah, Tubagus. Penampilannya tenang sekali. Ustazah sampai melihat, Masya Allah, untuk penampilannya. Dia pun menikmati penampilannya, menikmati cara bacanya. Dan itu memang tersalurkan dengan Ustazah yang mendengarkan. Nanti mungkin untuk catatan ataupun yang lain nanti disampaikan oleh Ustaz ya. Tapi dari segi makharijul huruf, dari sifatul huruf, kemudian dari tajwidnya, cara keseluruhan sudah mantap gitu ya. Tapi lagi-lagi Ustazah sampaikan, jangan sampai di sini saja. Jangan sampai berpuas hati, senang boleh, bahagia boleh, silahkan ya. Tapi tetap untuk ditambah lagi pemahamannya, kemudian hafalannya, murajaahnya terutama sama bunda ya, sama mama ya. Ya, dan terutama juga pengamalannya ya. Nggak banyak sih Kak, insyaallah itu saja. Barakallahu fiik. Masya Allah, terima kasih Zulfa. Jauh sekali perkembangan abang dari tahun sebelumnya ya. Mama pun terasa. Ya, Masya Allah. Oke, kita ke Ustadz Aska. Bagaimana Ustadz Tubagus hari ini? Ya, tadi rencananya mau pinjam catatannya Ustazah Ulfa tapi kosong Tapi juga tak ada gitu. juga ya. Jadi apa yang mau dikomentari Masya selain Allah, luar Allahumma biasa. barik, ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran itu mulia dan dia memuliakan siapapun yang bersamanya. Ustaz betul-betul menikmati bacaan itu bagus tadi. Ya enggak ada, Ustaz sampai di situ saja. Terima kasih ya. Ustadz mau menyontek sama Zahulfa pun Zahulfa juga enggak ada. Kayak luar biasa, Masya Allah. Luar biasa Tubagus hari ini, perkembangannya sudah sangat luar biasa dari tahun-tahun sebelumnya. Hafalnya tambah berapa juz tahun ini? Atau berapa surah? Alhamdulillah udah 7,5 juz. Sudah 7,5 juz, Masya Allah. Berarti 1 tahun ini abang nambah berapa juz? 4 juz dalam 1 tahun ini saja. Masya Allah luar biasa sekali ya bang. Capek? Tidak, dimudahkan sama Allah. Iya. Bagaimana mama melihat Tubagus? Mama seperti terkagum-kagum sekali dengan sang jagoannya. Bagaimana ma? Bismillah, terima kasih Ustadz dan Ustazah atas masukannya. Kaget memang, karena sebelum naik itu kan dramanya juga lumayan ya. Dramanya juga lumayan ya. Dengan tarik ulur murojaahnya, Oke. dengan tarik ulur setorannya. Masya Allah pas saat tampil tuh berbeda, bukan seperti itu bagus di balik layar. Wow. Masya Allah. Makanya mama jadi ini ya, terheran-heran, Speechless iya. ya.
Tidak bisa berkata-kata juga mama. Iya, pokoknya berbeda Berbeda. dari yang seminggu persiapan ini ya. Tidak seperti di rumah, di masjid ya, alhamdulillah. Masya Allah. Kalau di rumah tuh bagus murojaah sama mama. Setoran sama mama, ada sama ustadz-ustadznya juga. Ya berjalan seperti biasa aja sih Kak. Abang, bangga dengan penampilan hari ini? Sudah menampilkan yang terbaik ya? Sampai Dewan Juri tidak bisa berkata-kata juga, tidak ada catatan juga untuk tuh bagus. Luar biasa tuh bagus. Apa yang mau disampaikan sama mama hari ini? Bismillah ya nak, tetap istiqomah, tawadu. Jangan pernah merasa puas dengan Al-Quran karena itu ilmu sampai sepanjang hayat. Masya Allah. Itu aja. Apa doanya yang selalu mama minta sama Allah untuk tuh bagus? Tuh bagus anak keberapa mah? Anak kedua. Anak kedua? Iya. Apa yang selalu mama minta sama Allah untuk tuh bagus? Mintanya satu aja, jaga adab, jaga adab, jaga adab. Jaga Setelah adab. itu carilah ilmu setinggi-tingginya. Manfaatkan ilmu itu untuk diri dan orang banyak. Yang jelas sih murojaah dan hafalan jangan pernah ditinggal. Nah itu bang, siap ya bang ya? Coba apa yang mau abang sampaikan sama mama? Mama mau dengar juga abang bilang terima kasih, abang bilang sayang sama mama. Tapi abang pernah bikin mama sedih enggak? Pernah enggak? Pernah. Pernah? Ngapain waktu itu? Masih ingat? Gak murojaah. Tidak murojaah, mama sedih. Nah, itu abang harus mengobati lukanya mama. Ya, dengan cara apa abang? Dengan cara apa? Murojaah dan Nah, bertanggung jawab. dengan murojaah. Apa yang mau abang sampaikan sama mama? Coba minta maaf dulu sama mama. Sudah bikin mama sedih. Ibu itu mau bagaimanapun kesalahan anaknya selalu dimaafkan. Selalu ada doa untuk anak di setiap sholatnya ibu. Betul ya ma? Bagaimanapun abang nakalnya, bagaimanapun abang bikin mama sedih, tapi doa untuk abang selalu diminta oleh mama kepada Allah. Coba bilang sayang dulu sama mama bang. Bilang dulu sayang sama mama. Mama itu bagus sayang mama. Abang sayang mama, begitupun mama. Mama juga sayang abang. Masya Allah, kita berikan aplaus yang meriah untuk tuh bagus. Luar biasa tuh bagus, mama juga terima kasih. Boleh silakan kembali ke tempat. Iya, terima kasih ya. Itu dia penampilan dari tuh bagus Zain Zahidan. Berikutnya peserta kita yang terakhir, kita berikan aplaus yang meriah untuk Afifah Hasna Syakira dari SD Arisalah Kota Padang. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam. Sudah siap hari ini? Insya Allah. Insya Allah. Tersisa satu ya. Kakak Afifah dapat paket soal nomor 7. Sudah minta doa restu dulu sama ibu? Oke. Bismillah kakak Afifah, tenang, fokus ya. Silakan Ustaz. Baik Afifah, soal 1 dan 2 dari paket 7 ini adalah sambung ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا
منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. Soal kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza massahul khairu manu'a. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانكم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. Soal ketiga, sambung ayat dan surat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innahum yakiduna kaida. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. Soal terakhir, soal bonus. Bacakan firman Allah Subhanahu wa taala ayat ke-8 dari surat Al-Humazah. Innaha alaihim muqsadah. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Afifah Hasna Syakira. Ibu boleh kita bergabung ke tengah sini. Masya Allah, penampilan yang sangat luar biasa dari kakak Afifah. Bagaimana? Lega? Lega. Alhamdulillah ya. Kita dengarkan dulu apakah ada nasihat atau catatan dari Ustadz Aska untuk Afifah. Silakan Ustaz. Yang tidak diharapkan terjadi ya, bunyi juga bel tadi. Karena memang hum, kum, fa, wa itu memang tricky lah begitu bahasanya mungkin ya. Sehingga Afifah harus punya cara tersendiri. Masing-masing orang punya cara. Kalau mungkin Afifah nanya ke Ustadz,
Gimana caranya Ustaz? Ustaz punya cara tapi belum tentu cocok sama Afifah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr, kami sudah mudahkan kata Allah, temukan cara termudah. Ya. Asalkan tidak mengode uminya. Apa tadi umi? Nah, kan kita sedang lomba kan. Pokoknya cara yang halal, yang mudah, ya. Dan memang jangan berhenti di sini saja ya, Afifah harus terus. Ya, kalau lomba musabaqah seperti ini, hadiahnya, menangnya, kalahnya, berhenti di studio, berhenti. Paling hebat sampai parkiran Padang TV, wah bangga, senang, alhamdulillah. Oke, mungkin sampai di rumah selesai. Habis itu, tapi kebersamaan Afifah dengan Quran itu harus terus sampai minal mahdi ilal lahdi, sampai wafat, sampai mati. Selain bel tadi kayaknya tidak ada catatan lain. Kalau seandainya tidak ada bel tadi, mungkin Ustaz juga nanya ke Ustazah Ulfa, ada enggak yang mau disarankan ya? Menurut Ustaz begitu. Jadi alhamdulillah, semoga ini menjadi berkah untuk Afifah, diri kita dulu, baru kemudian berkah untuk panggil mama atau bunda. Mama, bunda. Semoga berkah juga untuk bunda dan untuk ayah dan untuk, ya kita berharap untuk Kota Padang, untuk Sumatera Barat dan untuk Indonesia. Karena para penghafal Quran adalah aset penyelamat bangsa. Ya, demikian. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Bagaimana Zahulfah? Nah, sudah terwakilkankah dengan senyuman Zahulfah? Masya Allah, tabarakallah untuk Afifah ya. Bagus penampilannya, tenang bawaannya, dan gak banyak juga komentar dari Ustazah ini. Pokoknya ya bagus, alhamdulillah. Tadi juga cari-cari, kan kita juga dewan juri ini kan mencari kesalahan ya. Tapi dari tadi di mana lah kesalahannya ini, pikir juga. Kan ternyata kena bel. Oh iya, baru di situ kena belnya. Oke, enggak apa-apa. Untuk dari makharijul huruf, sifatul huruf, kemudian matnya, intinya konsistenkan saja ya, gunnahnya. Mungkin tadi ada yang khafi-khafi kayak huruf ra, kemudian itu antara apa ikhfa, yang kalau kaf itu apakah ingka ataukah ingka, itu nanti coba tanyakan lagi ya, karena itu kan kaf itu kan huruf yang tipis kayak gitu ya, atau memang dia tebal atau gimana, itu nanti coba ditanyakan lagi ke gurunya seperti itu ya. Untuk yang lainnya alhamdulillah mumtaz, insyaallah tidak ada banyak catatan dari Ustazah. Tetap murajaah, kemudian pertahankan apa yang sudah ada, kemudian istiqomahlah dengan apa yang sudah ada, tambah lagi karena kita adalah haus akan ilmu yang Allah punya, seperti itu. Mungkin itu saja dari Ustazah, barakallahu fi. Terima kasih Zahulfa. Oke, bagaimana Bunda? Ini Bunda senyum-senyum dari tadi melihat anak gadisnya yang sangat luar biasa hari ini membanggakan Bunda. Bagaimana Bun? Masya Allah, tabarakallah untuk Afifah. Alhamdulillah sudah memberikan yang terbaik untuk hari ini Kak. Bunda yang deg-degan, dia yang tampil. Masya Allah. Masya Allah. Ya, Afifah ini anak satu-satunya. Anak satu-satunya Kak. Jadi memang bestinya Bunda di rumah. Apa-apa berdua, cerita berdua. Jadi teman, jadi sahabat ya Bun. Bener. Di sekolah baik Bunda, baik Afifahnya, ya curhat-curhatannya selalu berdua, jadi besti gitu Kak. Jadi besti ya, kembaran ya. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Kakak, bagaimana punya teman di rumah, teman cerita, teman jalan-jalan, teman murojaah, Bunda? Gimana Kak? Bangga enggak sama Bunda? Bangga banget. Bangga sekali. Bunda juga begitu bangga dengan kakak. Apa-apa semua Bunda cerita sama kakak ya? Kalau Afifah di rumah seperti apa Bun? Karakternya seperti apa? Karakternya ribut, cerewet gitu Kak. Oke. Jadi di rumah tuh misalnya kalau dia ada agenda di luar, Bunda sudah nyampe di rumah itu rumah kosong jadinya Kak. Ada yang hilang. Ada yang hilang rasanya. Ada yang hilang rasanya. Padahal cuman misalnya agenda latihan. Iya, betul. Latihan di sekolah, pulang agak lama. Nah, atau ada agenda di musola. Itu kok nggak ada yang. Kenapa ya kok kosong rumah ya? Ini si yang paling cerewet di rumah nggak ada di rumah. Iya, gitu, betul. Yang meramaikan rumah ini Afifah ya? Afifah, walaupun satu-satunya, tapi ya memang
rame di rumah nyobanya Kak, nggak berasa satu orang anak merasa ada punya anak 10 jadi Segitu cerewetnya ya Bun. cerewet banget, Ya cerewet Allah. banget ya Kak di rumah. Apa doa yang selalu Bunda minta sama Allah untuk Afifah Bunda? Ini karena memang satu-satunya ya yang akan dijaga nanti, yang akan meneruskan mungkin mimpi cita-cita dari Bunda dan Ayah yang dulu Bunda dan Ayah seusianya Kakak tidak bisa mengejar mimpi itu. Nah sekarang Kakak Hafifah lah yang akan mengajar atau mewujudkan mimpi Ayah dan Bunda. Apa Bun? Ya di setiap doa Bunda selalu bermunajat kepada Allah, semoga Afifah itu menjadi anak yang soleha, menjadi hafizah, tetap istiqomah dengan Al-Quran, tetap tawadu, tidak sampai di sini saja, masih panjang yang harus Afifah tempuh karena Afifah anak satu-satunya Bunda, jadi Bunda berharap pada Allah Afifah menjadi anak yang soleha. Masya Allah. Jadi Amin. kebanggaan kedua orang tuanya, Ya. berguna bagi agamanya dan bangsanya. Betul. Kakak cita-citanya apa? Dosen. Mau jadi dosen? Masya Allah. Kejar lagi cita-citanya, mudah-mudahan jadi dosen yang penghafal Quran ya kakak ya. Amin ya Allah. Apa yang mau kakak sampaikan sama Bunda? Bunda merasa kesepian kalau kakak tidak ada di rumah. Rumah jadi kosong kalau kakak tidak ada. Apa yang mau kakak sampaikan sama Bunda? Terima kasih Bunda udah tampingin Ifah sampai sekarang ini. Peluk dulu Bunda. Masya Allah. Kesayangannya Bunda satu-satunya ini ya. Oke, luar biasa. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Afifah dan Bunda. Boleh Bunda silakan kembali ke tempat. Afifah boleh di sini saja dulu. Kita undang teman-teman yang lain yang sudah tampil. Ada Arkan, kemudian Dean, berikutnya ada Hanifatul, berikutnya ada Faiza, ada Dafa, Tubagus ya. Itu dia ketujuh peserta kita di kategori 2 juz hari ini. Boleh kita bergabung ke tengah sini adik-adik. Fifa boleh di tengah sini. Oke, kita mau minta kesimpulan dulu dari Dewan Juri kita terkait grup yang kedua ini, kategori 2 juz, bagaimana secara keseluruhan untuk penampilan peserta kita hari ini. Boleh Ustadz atau Ustazah? Baik, penampilan semuanya mumtaz ya, semuanya sangat baik penampilannya. Tetapi yang namanya lomba, musabaqah, memang selalu ada yang lebih tinggi daripada kita dan ada yang penilaiannya di bawah kita. Tapi ingat nih anak-anak ustaz dan anak-anak ustaz, bahwa ini adalah penilaian manusia. Ya, anak-anak ustaz harus terbiasa untuk mengejar penilaian Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus terbiasa untuk mengejar penilaian Allah. Ya, kalau kita kalah tapi Allah ridha, ya enggak apa-apa. Berarti kan kalah di hadapan manusia tapi menang di hadapan Allah. Atau saya mau yang lebih baik Ustaz, bagaimana? Menang di hadapan manusia, menang juga di mata Allah, ya enggak apa-apa. Tapi menang di mata Allah itu yang nomor satu. Tadi ada salah satu orang tua yang berpesan, sekarang ayah atau papa masih ada, nanti bagaimana dan seterusnya dan seterusnya. Ada tidak ada orang tua kita yang kita kejar ridha Allah. Bersama siapapun kita, yang kita kejar adalah ridha Allah. Karena anak-anak Ustaz rata-rata nih kelas berapa? 4, 5 dan 6 ya. Tentunya ridha Allah sudah mengerti apa yang dimaksud. Maka biasakanlah sebelum melakukan sesuatu atau memutuskan sesuatu, tanya diri kita, ini Allah suka atau enggak? Saya mau begini, Allah suka atau tidak? Saya mau begitu, Allah suka atau tidak? Ibu manggil nih, nak ke sini. Saya tunda-tunda lah, tapi kalau saya tunda ini Allah suka atau tidak ya? Kalau saya segera datang, Allah suka atau tidak? Kira-kira mana yang Allah suka? Itu yang kita kerjakan, itu yang kita ucapkan, itu yang kita biasakan. Ustaz yakin dan berbaik sangka kepada Allah, negeri ini atau provinsi ini atau kota ini akan baik-baik saja selagi anak-anak saleh dan salehah seperti antum dan antuna masih ada di negeri ini. Ustaz yakin itu, dan kita adalah penopang bangsa. Dan pesan terakhir, jangan berhenti di menghafal. Tujuan kita bukan wisuda 30 juz. Wisuda 30 juz itu baru langkah awal. Tujuan kita pahami Al-Quran lalu amalkan. Harus ada di kepala anak ustaz, ada di dada. Saya wajib, saya mesti, saya harus mengamalkan Al-Quran, apalagi yang sudah saya hafal. Syukuri nikmat hafalan ini dengan memurojaahnya.
Wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi menghafal 30 juz itu adalah langkah awalnya. Nah, mempertahankan ini yang sulit. Inilah tugas kita untuk mempertahankan hafalan kita yang selalu murojaah tentunya bersama dengan ayah dan bunda, dan tentunya guru juga berperan penting dalam murojaah adik-adik ya. Adik-adik Karinda tetap semangat ya, tetap menghafalkan Al-Quran, murojaahnya harus diperkuat lagi. Dan pemirsa, itulah penampilan dari grup yang kedua kategori 2 juz. Akhir kata Kak Rinda mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Acara ini didukung oleh